Ada banyak kosakata pinjaman bahasa Jawa yang tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia. Video kali ini akan berbicara tentang 6 kosakata bahasa Jawa yang tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah 6 kosakata itu mempunyai persamaan ejaan dan persamaan arti? Dan hal yang lebih penting, apakah 6 kosakata itu dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga bercerita tentang pernak-pernik atau informasi yang berkaitan dengan Malaysia dan semoga itu bisa bermanfaat dan berguna kepada netizen Indonesia. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan di dalam video ini adalah kanjeng. Kanjeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pangkat atau gelar yang diberikan oleh Sultan Yogyakarta atau Sunan Surakarta kepada orang yang kedudukannya sepangkat bupati. Dan terdapat juga gabungan kosakata yaitu Kanjeng Gusti, Kanjeng Mas Ayu, Kanjeng Mas Ayu Tumenggung, Kanjeng Pangeran Harya, dan Kanjeng Ratu. Itu adalah definisi kosakata kanjeng di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di sana tertulis bahwa itu adalah kosakata bahasa Jawa. Ketika saya membolak-balik Kamus Melayu Malaysia, baik yang edisi kedua tahun 1986 maupun juga yang edisi keempat tahun 2005, saya tidak menemukan kosakata kanjeng seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan ejaan KANJENG. Seperti biasa, dengan hanya menambahkan satu atau mungkin dua huruf, baik huruf hidup atau huruf mati, saya menemukan kosakata yang mirip dengan kanjeng di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kosakata itu adalah kangjeng. Kangjeng adalah paduka tuan, buka kurung, gelaran kepada orang yang berkedudukan tinggi, tutup kurung, dan di Kamus Melayu Malaysia tertulis bahwa kosakata kangjeng ini adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Hal yang menarik teman-teman adalah tidak ada kosakata Jawa kangjeng yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kalau kita melihat sumber rujukan dari bahasa Jawa. Saya mempunyai dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana bisa Kamus Melayu Malaysia menuliskan kosakata kangjeng sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa, tetapi di dalam bahasa Jawa sendiri tidak dikenal kosakata kangjeng? Pertanyaan kedua, ini adalah implikasi dari pertanyaan pertama. Apakah dengan menuliskan kosakata kangjeng sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa, tim penyusun Kamus Melayu Malaysia ingin membuat bahasa Jawa versi Malaysia? Kosakata kedua adalah kang. Kang menurut bahasa Indonesia bisa berasal dari dua suku yang berbeda. Yang pertama bisa berasal dari bahasa Jawa, yaitu kakang, yang artinya adalah kakak laki-laki, atau bisa juga berasal dari bahasa Sunda, yaitu akang. Untuk di bahasa Sunda, teman-teman mungkin ingat ada lagu bahasa Sunda yang cukup terkenal yang berjudul Sorban Palit. Akang Haji, Sorban Palit, Palit Naka, Cikapundung. Akang Haji, Sorban Palit, Palit Naka, Cikapundung. Akang Haji, kunaon Bali, ulah lila, jalilah pundung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kang atau kakang itu adalah kakak laki-laki. Nah, di dalam Kamus Melayu Malaysia terdapat kosakata kang dan di situ dituliskan bahwa maksudnya
kakang. Dan di dalam definisi kosakata kakang itu dituliskan bahwa itu adalah pinjaman bahasa Jawa yang artinya kakak atau abang. Jadi kita bisa melihat bahwa kosakata kang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia itu mempunyai definisi yang sama. Kosakata berikutnya adalah 4 kosakata sekaligus karena ini berkaitan dengan 4 arah mata angin. Seperti teman-teman Indonesia pasti mengetahui ada yang namanya Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di ujung barat dari Pulau Jawa. Kemudian kita juga mengenal dalam cerita-cerita film, cerita-cerita horor, bahkan dalam cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Jawa terutama, ada yang disebut dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa ujung kulon tadi berarti barat, kidul tadi berarti selatan. Kalau kita berbicara tentang humor orang Indonesia, itu selalu segar dan kadang-kadang kita harus berpikir dengan cara lokal. Teman-teman bisa melihat di sebelah kanan saya bagaimana arah mata angin dituliskan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Jawa. Kenapa saya menunjukkan ini? Saya akan jelaskan kepada teman-teman. Di dalam bahasa Jawa, untuk kita menyatakan barat itu adalah kulon. Dan kosakata kulon ini terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di situ tertulis bahwa kulon itu sebagai bahasa Indonesia. Tidak tertulis itu sebagai bahasa Jawa. Dan kosakata kulon juga terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia yang artinya barat. Kemudian untuk utara, maka itu disebutkan sebagai lor. Dan di dalam Kamus Melayu Malaysia terdapat kosakata lor yang artinya juga utara, dan di sana tertulis bahwa lor itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Untuk menyatakan selatan di dalam bahasa Jawa maka disebut kidul, dan di Kamus Melayu Malaysia terdapat kosakata kidul yang berarti selatan dan di situ dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Kemudian yang terakhir, untuk menyatakan timur, maka dalam bahasa Jawa itu dikatakan wetan. Terdapat kosakata wetan di dalam Kamus Melayu Malaysia dan tertulis bahwa wetan itu kosakata pinjaman bahasa Jawa. Mengapa di dalam arah mata angin menurut orang Jawa itu semuanya N? Jadi mau utaranya itu N, selatannya N, baratnya N, timurnya juga N. Itu karena di dalam bahasa Jawa, walaupun secara bakunya disebut lor itu utara, kidul itu selatan, kulon itu barat, wetan itu timur, tapi di dalam bahasa Jawa untuk menyatakan kalau kita ingin ke utara disebutnya ngalor, kalau kita ingin bergerak ke selatan disebutnya ngidul, kalau kita ingin bergerak ke barat ngulon, kalau kita ingin bergerak ke timur ngetan. Oleh karena itu, semua arah mata angin untuk dalam bahasa Jawa itu semuanya berawalan N. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kosakata kulon tidak dituliskan itu sebagai bahasa Jawa, tetapi untuk kidul, wetan, lor itu dituliskan sebagai kosakata bahasa Jawa. Itu disebabkan karena kulon itu sudah dianggap sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya dimengerti oleh rakyat Jawa saja, tapi sudah dimengerti oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Taman Nasional Ujung Kulon. Itu alasannya. Kemudian, yang kedua, mungkin teman Malaysia mengatakan, kalau memang 4 arah mata angin itu dalam bahasa Jawa, kenapa itu tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hal yang pertama, bahwa mayoritas penduduk itu sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Satu. Yang kedua, jika Anda bertanya arah kepada penduduk di Yogyakarta terutama, maka penduduk Yogyakarta itu mempunyai acuan arah yang jelas, di mana kalau utara itu Merapi, ke selatan itu adalah Laut Selatan Jawa. Sehingga jika Anda bertanya
Kepada orang Yogyakarta terutama ingin bertanyakan arah dari titik A ke titik B. Anda akan diberikan arah seperti ini. 800 meter kidul, 300 meter wetan, 300 meter ngulon, kemudian 200 meter ngalor. Anda pasti pusing kan? Jika Anda bertanya arah kepada penduduk Yogyakarta, mereka lebih tahu di mana utara, di mana selatan, timur, barat, mereka tahu. Jadi ketika Anda bertanyakan arah kepada penduduk Yogyakarta, maka mereka akan memberikannya dalam bentuk instruksi seperti itu. Nah, sebagai tambahan info juga, kepada mereka yang ngomongnya nggak jelas, yang ngomongnya nggak ada fakta, itu biasa kita mengatakan kamu ngomong ngalor ngidul. Jadi yang maksudnya ngalor ngidul itu adalah kamu ngomong ke utara, ke selatan, nggak jelas gitu. Jadi kamu tuh mau ke utara atau mau ke selatan. Itu untuk menunjukkan bahwa omongan kamu itu nggak ada basisnya. Omongan kamu itu nggak jelas. Kamu tuh maunya apa. Di Indonesia kita sering mengatakan ngalor ngidul, ngomong nggak jelas gitu. Nah, jika Kamus Besar Bahasa Indonesia memasukkan 4 arah mata angin tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya sudah memberikan alasannya kenapa, sekarang pertanyaannya saya balik. Mengapa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia justru memasukkan 4 arah mata angin ini di dalam bahasa Jawa? Orang Jawa di Malaysia tidak akan menggunakan kosakata lor, ngidul, ngulon, ngetan. Mereka tidak akan menggunakan kosakata itu. Nah, lantas kalau 4 arah mata angin dalam bahasa Jawa itu tidak digunakan di Malaysia, kenapa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia seperti fear of missing out atau FOMO dan ingin memasukkan juga 4 arah mata angin dalam bahasa Jawa tersebut di dalam Kamus Melayu Malaysia? Padahal 4 kosakata itu tidak pernah digunakan di Malaysia. Untuk pengetahuan lagi, dan apakah dengan Kamus Melayu Malaysia itu memasukkan 6 kosakata bahasa Jawa ini di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak dianggap merusak bahasa Melayu? Teman-teman sudah melihat kosakata kanjeng, kosakata kang, kosakata lor, ngidul, ngulon, wetan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Kamus Melayu Malaysia. Teman-teman juga sudah bisa melihat bahwa terdapat perbedaan ejaan, terdapat perbedaan arti untuk kosakata kanjeng, di mana di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis sebagai kangjeng. Itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa, tapi ternyata di dalam bahasa Jawa tidak ada kosakata kangjeng. Jadi tim penyusun Kamus Melayu Malaysia ini mendapatkan kosakata kangjeng itu dari mana? Dari awang-awang. Dari mana? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui perbandingan kosakata calo, busi, cakalele di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga di dalam Kamus Melayu Malaysia, teman-teman bisa mengklik link di sebelah kanan saya. Dan jika video ini bermanfaat dan berguna kepada teman-teman, silahkan untuk memberikan jempol dan subscribe channel ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sehat walafiat selalu. Dadah!